البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah muqaddimah tafsir yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 132, perhatikan bagian bawah itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaihi wa hina idin idza lam tajid at-tafsir fil Qur'an wala fis sunnah raja'ta fi dzalik ila aqwalis sahabah. Maka pada waktu itu pula apabila engkau tidak menjumpai penafsiran dari Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah, tidak menjumpai penafsiran dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam As-Sunnah, maka kamu kembali kepada apa? Maka kamu kembali dalam penafsiran tersebut kembali kepada ucapan-ucapan para sahabat. Fa innahum adra bidzalik, karena mereka adalah orang yang lebih tahu mengenai tafsir. Lima syahadu, terhadap perkara yang mereka menyaksikannya. Dari mana? Minal Qur'an, dari Al-Qur'an, wal ahwal, dan keadaan-keadaan allati ikhtassu biha. Ya, yang mereka apa? Nah, barakallahu fikum, mengkhususkan dengannya. Walima lahum minal fahm at-tam wal ilm as-sahih, masyaallah. Dan karena apa? Mereka memiliki pemahaman yang sempurna dan ilmu yang benar. Jadi pemahaman sempurna, ilmu yang benar pengaruh ya. Jadi kalau orang mau menafsirkan dengan penafsiran yang sahih itu pertama kali ilmu punya, ilmu yang sahih juga. Pemahaman harus. Kenapa? Karena kalau orang enggak paham, kemudian dia menafsirkan, dikhawatirkan keliru. La siyama ulama'uhum wa kubara'uhum. Terlebih-lebih lagi adalah apa? Para ulama mereka dan pembesar-pembesar mereka. Kal a'immatul arba'ah, seperti imam yang empat, al-khulafa ar-rasyidin, seperti imam yang empat, yaitu para khulafa ar-rasyidin. Ini maksudnya imam yang empat itu maksudnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, bukan Abu Hanifah, Ahmad, Malik, Syafi'i, bukan. Paham ya? Seperti imam yang empat yaitu al-khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wal a'immatul muhtadin, mahdiyin, dan juga para ulama, para imam yang mereka mendapatkan petunjuk. Wa Abdullah bin Mas'ud, dan juga Abdullah bin Mas'ud qala Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Nah, maksudnya apa? Abdul Mas'ud memang beliau terkenal juga mufassir, walaupun tidak barakallahu fikum sekuat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Qala al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, haddatsana Abu Quraib qala anba'ana Jabir bin Nuh qala anba'ana al-A'mash an Abi Duha an Masruq qala Abdullah yakni Ibn Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walladzi la ilaha ghairuh," demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, kecuali Allah Taala. Ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fima bima nazalat wa ina nazalat. Masya Allah. Kata beliau, demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, tidaklah satu ayat dari Al-Quran turun melainkan aku mengetahui turunnya ayat tersebut berkaitan masalah apa dan di mana turunnya. Ini Abdul Mas'ud. Jadi ayatnya itu turunnya mengenai siapa dan di mana turunnya. Paham ya? Masih makkiyah atau madaniyah, seperti itu ya. Walau a'lam maka ahadin a'lam bi kitabillah. Walau a'lam maka ahadin a'lam bi kitabillah minni. Tanaluhul mataya la ataitu. Artinya apa? Artinya barakallahu, kalau seandainya di sana ada orang yang tahu tentang Al-Qur'an yang lebih tahu daripada aku, kemudian aku harus mendapatkannya dengan pemberian, masih dia pemberian kemudian dia baru mendapatkan, la ataitu, misalnya aku mendatangi dia. Maksudnya Abdul Mas'ud ini mengatakan, kalau seandainya di sana itu ada orang yang lebih tahu daripada aku masalah Al-Qur'an dan nanti mendapatkan itu harus memberikan suatu pemberian atau hadiah, niscaya akan mendatanginya. Paham ya? Nah, maksudnya beliau itu bukan orang yang sombong. Kalau ada yang lebih tahu, beliau datang gitu loh. Atau walaupun memberikan suatu upah untuk mendapatkan apa? Penafsiran atau ilmu masalah tafsiran itu. Nah, barakallahu fikum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, hadza fihi as-safar fi talabil ilm. Di dalamnya ini ada apa? Ada penjelasan mengenai motivasi dorongan safar pergi untuk mencari ilmu. Buktinya tadi itu.
Kalau seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu masalah tafsir Al-Qur'an, niscaya aku akan mendatanginya. Berarti kan pergi. Ya enggak? Kalau tempat yang lain pergi rihlah. Jadi orang mencari ilmu tuh rihlah itu sudah ada salafnya. Paham belum? Cuman kadang-kala ada orang yang dia mencari ilmu di kampungnya sendiri karena ada ulama di situ. Ada syekh di situ. Kisahnya siapa kemarin yang sudah Anda sebutkan berkali-kali? Seorang ulama besar, imam, muhaddits, sering disebutkan namanya, qala haddatsana fulan. Siapa itu? Masih ingat enggak? Antum? Siapa? Bundar. Siapa namanya? Muhammad bin Bashar. Paham ya? Muhammad bin Bashar seorang muhaddits, ulama besar. Nah, barakallahu fikum, beliau digelari Bundar karena wasi'ul ilm, luas ilmunya. Itu juga rihlah, awal mulanya mau rihlah. Cuman yang menghalangi beliau rihlah bukan perkara-perkara dunia, bukan karena ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Paham ya? Nah, ibunya melarang. Awal mulanya beliau mau rihlah, mau pergi mencari ilmu, dilarang oleh ibunya. Akhirnya apa? Mentaati ibunya karena di kampungnya ada seorang imam juga. Seorang imam muhaddits juga. Siapa imamnya di kampungnya ini? Siapa namanya? Antum? 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 Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah taala. Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum, saat itu berada di sekampung dengan Abu Muhammad Bashar tersebut. Sehingga beliau enggak jadi pergi. Sampai para ulama menukilkan ucapan beliau, "Aradtu rihlata famana'atni ummi fa ata'tuha faburika li fihi." Artinya apa? Aku ingin rihlah pergi jauh mencari ilmu, tapi ibuku menghalang-halangi diriku. Akhirnya aku mentaati ibuku dan aku diberkahi di dalam apa? Ketaatan tersebut. Maksudnya apa? Karena beliau mentaati ibunya dan mencari ilmu di kampungnya dengan seorang imam tadi Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau diberkahi ilmunya dan menjadi seorang imam. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar Bundar. Paham ya? Terkenal itu ya kisahnya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Orang rihlah itu bukan perkara yang buruk, perkara tercela, terkadang apa? Memang dia lebih baik jauh dari rumahnya ketika mencari ilmu daripada dekat tapi pulang-pulang terus misalkan. Paham ya? Kadang orang seperti itu kan. Kendalanya kalau dia itu dekat rumah, kadang suka pulang, pulang pergi atau misalnya mengganggu aktivitas dan juga konsentrasi dia dalam belajar. Terkadang harus mencari yang jauh pergi. Contohnya antum di Indonesia pergi ke mana? Yaman. Fungsi dan tujuannya di antaranya itu. Semakin antum jauh kalau punya motivasi, punya inisiatif belajar, itu sangat mendorong sekali. Tapi kalau dia di awal mulai udah enggak punya motivasi, enggak punya semangat, enggak inisiatif, walaupun dia jauh pengennya pulang. Mau ya? Sudah jauh pergi jauh pengennya pulang lagi, rugi. Dulu di Damas kisah aja ya. Yang datang ke sana itu bukan ratusan orang, ribuan orang. Itu macam-macam bentuknya, ada orang kaya, orang miskin, orang pertengahan, orang kelas atas, macam-macam. Orang yang kelas atas biasanya yang orang kaya itu sukanya PP, pulang pergi, tapi enggak bawa apa-apa. Sekedar kisah saja, bukan untuk melecehkan dan juga mengejek, bukan. Nah, barakallahu fikum. Dulu kejadian seperti orang Yaman sama Saudi, Indonesia sama orang Malaysia. Orang Saudi terkenal kaya-kaya mereka. Jarang sekali antum jumpai di Ma'had Darul Hadis Yaman itu orang Saudi. Jarang sekali antum jumpai. Paling dekat, jaraknya 3 jam aja. Seperti Indonesia sama Malaysia, itu jarang sekali kalau barakallahu fikum awal mulanya enggak bermusuhan dulu atau awal mulanya enggak saling suka atau saling membenci. Biasanya gitu dulu. Karena apa? Karena di antaranya Saudi kan negara kaya. Yaman kan menurut Saudi negara miskin. Sama, Indonesia negara miskin, Malaysia negara kaya. Paham ya? Nah, kalau dilihat dari ukur-ukuran, dalam artian mana yang lebih banyak berhasilnya, orang Yaman dengan orang Saudi yang berhasil benar-benar kokoh di atas ilmu Al-Qur'an Sunnah di Yaman. Paham ya? Nah, karena apa? Karena posisi belajarnya apa? Enggak digaji, enggak bayar juga, enggak ada SPP, gratis, sehingga tidak ada kepikiran untuk mendapatkan apa? Gaji. Tapi kalau Jamiah Islamiyah, JI, Jamaah Islamiyah, di Jamiah Islamiyah digaji per bulan. Kitab terkadang gratis. Paham ya? Sehingga pikiran mereka sudah lain. Ada yang mengharapkan gaji itu, ada yang mengharapkan kitabnya, sehingga fokus belajarnya kurang. Kalau orang Malaysia, orang Indonesia, barakallahu fikum, orang Malaysia yang mereka asabiyah fanatik dengan negeri mereka, terkadang menjuluki orang Indonesia itu Indon, orang Indon. Paham ya? Barakallahu fikum, dan biasanya orang-orang kaya itu
3 bulan, 4 bulan pulang, balik lagi ke Yaman. Pulang lagi nanti balik lagi Yaman. Enggak dapat apa-apa. Tapi kalau orang Indonesia dan orang yang semisal orang Indonesia yang orang ajam yang sampai 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun itu lebih jadi daripada orang yang suka pulang-pulang tadi itu. Paham ya? Kesimpulannya, safar dalam mencari ilmu itu perkara yang sangat dianjurkan kalau memungkinkan. Walaysa muradu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bihada an yamdah nafsah wa an yafkhar biha. Masyaallah. Bukan maknanya bukannya diinginkan dengan ucapan ini, bukan yang diinginkan Ibnu Mas'ud dengan ucapan ini beliau memuji dirinya atau bangga dengan dirinya, bukan. Lakin muradahu, akan tapi yang beliau inginkan, yang diinginkan an yahussan nas ala ta'allumi kitabillah azza wajal, memberikan motivasi dorongan kepada manusia untuk mempelajari Al-Qur'an wa ala talabi tafsirihi min ahli, dan juga memberikan dorongan motivasi untuk mengambil tafsirannya dari orang yang sudah ahlinya. Seperti siapa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau digelari mufassir sahabat itu enggak sembarangan. Beliau juga punya murid yang muridnya itu sangat luar biasa, yaitu Mujahid bin Jabr. Paham ya? Sampai-sampai dinukilkan ucapan barakallahu fikum salah satu ulama ahli sunnah, idza ja'aka tafsir an Mujahid fa hasbuka bih. Apabila datang kepadamu tafsir dari Mujahid maka cukup bagimu. Karena Mujahid bin Jabr ini beliau seorang mufassir mengambil dari gurunya yaitu Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang beliau juga mufassir. Barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Barakallahu fikum wa la'allahu aidan yuridu an yata'allama an-nas minhu. Dan juga bisa jadi juga barakallahu fikum beliau menginginkan agar agar manusia itu mempelajari ilmu tafsir tersebut. Paham ya? Tafsir kalamillah subhanahu wa ta'ala, maksudnya tafsir Al-Qur'an Karim, tafsir ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 2 tujuan. Pertama, memberikan motivasi, dorongan, anjuran untuk Untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, memberikan motivasi, dorongan untuk mempelajari tafsirannya. Itu adalah adalah pembahasan seputar motivasi dan dorongan agar semangat dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an dan juga ilmu tafsirannya. Di antaranya kitab ini kan muqaddimahnya. Muqaddimah setelah ini kitab ini nanti ada lagi kitab yang lainnya. Selanjutnya yaitu karya siapa itu? Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih, insyaallah kita baca nanti. Jadi mempelajari tafsir Al-Qur'an itu fungsi dan tujuannya, terkadang ada beberapa kalimat dalam Al-Qur'an yang kita enggak paham, dijelaskan dengan tafsirannya, akhirnya kita paham dan memahami dengan benar. Dan terkadang kalau kita enggak tahu tafsirannya, mungkin kita menerjemahkan, menafsirkan keliru padahal terjemahannya dan juga penafsirannya tidak seperti itu. Kan banyak sekali terjadi ya dari kalangan orang awam yang mereka masih meyakini kalau barakallahu fikum wudu kemudian menyentuh perempuan bukan mahramnya atau mahramnya batal katanya, itu banyak sekali terjadi. Kalau Ahlus Sunnah sudah paham makna yang batalkan wudu itu bukan bersentuhan tapi berhubungan badan. Itu semua dijelaskan dalam tafsir. Jadi pelajaran tafsir itu termasuk pelajaran yang sangat penting sekali. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.